Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Safrijal Ucok, Kepala BPM beserta jajarannya. Yang kita hormati Kepala PLT BKPMD Pak Danang serta jajarannya, dan seluruh hadirin dan juga pemirsa Parang TV yang dirahmati Allah. Mengawali tausiah ini kita bersama untuk mengucapkan alhamdulillah, karena kita tetap masih diberikan kekuatan, masih tetap diberikan kesehatan, dan juga yang paling penting dari semuanya, kita masih tetap diberikan hidayah. Hidayah untuk beribadah, sehingga hidup kita berkah dan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Oleh karena itu patut kita syukuri, karena dengan syukur ini Allah akan nambah lagi nikmat-nikmat yang banyak kepada kita semuanya. Kenikmatan yang banyak itulah yang insya Allah kita akan dapati dengan rasa syukur kepada Allah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teladan kepemimpinan Rasulullah, atau mungkin bahasa mudanya Muhammad Rasulullah, model teladan bagi hidup kita. Jadi Bapak Ibu ya, kita ini manusia, kita ini ciptaan Allah, dan kita ini pasti tidak ada yang sempurna. Kita ada kelemahan dan kekurangan dan keterbatasan. Itu namanya manusia. Dan kita juga manusia pasti memiliki kelebihan, ada keunggulan, dan beda satu dengan yang lain. Ada yang kurang, ada yang lebih dan sebagainya. Sehingga disebutkan juga manusia ini sebagai manusia yang lemah, yang doif, dan juga banyak menyebutkan manusia juga sebagai manusia yang berkeluh kesah, dan juga banyak juga menyebutkan manusia ini tidak berdaya dan tidak mampu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, satu, itulah kenyataan. Yang kedua, manusia ini dalam keseharian, mulai dari anak-anak sampai ke remaja sampai ke dewasa, perilaku, kepribadian, dan apa yang dikerjakan selalu merujuk kepada model, merujuk kepada contoh. Anak kita sendiri ngomongnya ikut contoh yang ada di sekitar kita. Kalau sekitar kita bacarui-carui, anak dengar, masuk rekaman memori di otaknya, dia pun bacarui pula. Ibu bapak dilihat marah-marah, anaknya melihat dan mencontoh. Marah-marah pula anaknya, persis seperti model yang dia contoh. Dan banyak lagi satu persatu. Setidaknya dari dua ini kita butuh model. Tambah lagi yang ketiga, kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka model menjadi suatu keniscayaan yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita butuh model, butuh contoh, butuh yang bisa memberikan contoh dan arahan kepada kita mana yang benar. Tadi yang pertama saya sebut kita ini lemah. Karena kita ini lemah, kita ingin supaya
kehidupan kita teratasi lemah kita. Ikuti Nabi. Kita ada kekurangan karena tidak tahu, maka ikutilah yang sudah tahu dan benar dan betul, yaitu Nabi. Kemudian kita juga punya keterbatasan, maka ikuti Nabi supaya keterbatasan kita tidak salah. Nah, yang kedua tadi, ternyata hidup kita pun hadirnya karena model dan contoh. Kalau salah yang dicontoh, salah pula. Tapi kalau Nabi yang dicontoh, pasti benar, pasti betul, dan pasti selamat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Nabi Muhammad menjadi model teladan, qudwatul ulia, uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai contoh dan model hidup kita. Nah, ada terlintas lagi dalam pikiran kita. Apa yang terlintas? Aku awak ikut Nabi. Nabi kan hidupnya 15 abad yang lalu. Sementara kita hidupnya zaman modern. Zaman Nabi nggak ada HP, kita ada HP, ada gadget. Di zaman Nabi nggak ada mobil, nggak ada motor. Kita ada mobil, ada motor, ada pesawat. Ba'alu awak meniru Nabi. Ba'apulu awak mencontoh Nabi dan model Nabi bagaimana? Oke, apa jawabannya? Kalau yang dicontohkan dulu nggak ada mobil, sekarang ada mobil. Yang dicontohkan dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone. Dulu nggak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Itu namanya sarana hidup, atau namanya wasailul hayah. Kalau wasailul hayah, sarana hidup ini sifatnya hakikatul tajribiyah, hakikat yang selalu berubah-ubah, dan itu tidak dicontoh, dan itu tidak dijadikan model karena sarana hidup. Oke, jawabannya, walaupun 15 abad yang lalu tidak dijadikan contoh. Oh, kalau begitu Nabi pakai unta. Karena kata Pak Gubernur kita contoh Nabi, pakai unta pula ke kantor. Pakai kuda pula ke kantor. Betul Bapak Ibu? Mentang-mentang kita ingin mencontoh Nabi, kita pakai kuda. Tidak, itu wasailul hayah. Termasuk juga Bapak Ibu pakaian. Pakaian itu adalah sarana, fasilitas. Orang Arab, Nabi Muhammad Rasulullah SAW pakai jubah. Boleh pakai jubah, tidak apa-apa. Tapi jangan dijadikan, oh itu sunnah Nabi. Bukan. Karena pakaian jubah itu budaya dan tradisi orang Arab. Kita di sini pakai baju batik, silakan. Tetapi tetap tidak boleh melanggar prinsip menutup aurat. Kalau laki-laki dari pusar sampai dengkul itu aurat. Wanita tertutup kecuali muka dan tangan. Nah, terjawab. Jadi apa yang kita perlu ikuti? Yang sifatnya minhajul hayah, pedoman hidup. Nah, kalau yang sifatnya pedoman hidup, dari dulu 15 abad yang lalu Nabi mendapatkan petunjuk, sampai saat ini yang sudah beribu tahun tetap masih berlaku. Karena orangnya ini juga, manusianya ini juga, punya akal, punya hati, punya mata juga.
punya tangan, punya kaki juga, punya perasaan, punya nafsu juga. Sama. Barangnya, bendanya, makhluknya sama, yaitu kita manusia. Jadi aturan pedoman yang diatur, dicontohkan oleh Nabi, cocok. Itulah yang dijadikan uswatun hasanah. Ya Bapak Ibu, uswatun hasanah. Contoh, tadi masalah pakaian. Bako awal perusi disuruh tutui rambut, tutui tangan, tutui kaki. Laki-laki kok ndak disuruh tutui? Ndak adil Tuhan mah, mesti sama-sama tutui ya Pak. Atau ada yang mengatakan itu kan ditutui zaman dulu, zaman jahiliyah. Kini kan ala modern, banyak fashion, beragam bentuk pakaian. Nggak perlu lagi lah pakai tutup aurat, pakai kerudung, payah-payah, bergelembung-gelembung pakaian, leba-leba gadang-gadang. Nah Bapak Ibu, kenapa? Karena Allah yang menyuruh, Rasulullah mencontohkan dan memberikan perintah kepada kita. Kok begitu? Allah Maha tahu karena manusia ciptaannya. Misalnya sebagai contoh tadi disebutkan menutup aurat. Coba nanti saya contohkan di sini. Bapak-bapak yang laki-laki, ibu-ibu yang perempuan, pasti berbeda selera. Ibu-ibu, lihat rambutnya laki-laki bagaimana? Tertarik apa tidak? Kok diem gak jawab? Apa nih malaikat yang depan saya nih? Ibu-ibu melihat rambutnya Pak Ucok, Pak Danang, tertarik apa enggak? Enggak, tandanya normal semuanya. Kalau ada yang mengatakan tertarik, itu ya masuk ke psikiater itu. Ada yang enggak normal. Ibu-ibu melihat tangannya Pak Ucok, tertarik enggak? Melihat betisnya kaki Pak Ucok, kabur kita lihatnya. Jadi enggak tertarik. Nah coba tanya Pak Ucok, Pak Danang, ini bapak-bapak semua, ini Pak Rahman nih, lihat rambutnya perempuan gimana? Tertarik apa enggak? Enggak, enggak normal mati ini. Pak Ucok Pak? Normal sekali. Berbahagialah Sinong istrinya, suaminya masih normal. Ya, Pak Edi gimana? Tertarik. Jadi itulah manusia. Lihat rambut wanita tertarik, apalagi betisnya, tangannya tertarik. Supaya tidak terjadi macam-macam, ditutup, disuruh oleh Allah. Coba lihat tuh kasus beberapa dalam media cetak, media elektronik keluar yang diperkosa, yang lagi jalan diperkosa rame-rame, yang diangkut pun demikian. Siapa? Terbuka aurat, naik nafsunya. Zuina linas hubus syahwat minan nisa. Itu sudah kodratnya manusia. Dengan hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita, yang semuanya itu bisa membuat tertarik, menjadi tidak aman, tidak tentram, tidak nyaman, tidak selamat kalau kita melanggar perintah Allah. Tentu contoh banyak Bapak Ibu, akibat dari terbukanya aurat, banyak sekali negatifnya. Kemudian contoh Nabi, saya tekankan bukan sarana, bukan fasilitas, karena itu berubah setiap zaman, setiap waktu dengan berkembangnya, seiring majunya teknologi dan pengetahuan. Tapi yang kita ikuti dari Nabi sebagai uswatun hasanah, qudwatul ulia adalah minhaj, pedoman. Wa innaka
la'ala khuluqin azim. Apalagi yang contoh akhlak Nabi, kepribadiannya, perilakunya yang agung yang kita contoh. Dan itu tidak mengenal waktu. Nabi jujur, kita ikuti jujur. Nabi amanah, kita ikuti amanah. Nabi disiplin, kita ikut pula disiplin. Nabi tidak berbohong, kita pun ikut tidak berbohong. Nabi bertanggung jawab dengan kerjanya, kita pun bertanggung jawab. Nabi ibadah, kita ibadah juga. Beliau sholat, kita sholat juga. Beliau berkeluarga, kita berkeluarga juga. Contoh Nabi ada, lengkap. Dari A sampai dengan Z telah terrangkum dalam perilaku Nabi. Dan itu akan mendapatkan sebuah rahmat dan kebaikan. Setidaknya sukses. Nah, cuma nanti karena ikut Nabi terus, apa-apa yang hadir di situ lain lo pengananya. Tiba di rumah bertemu ju ibunya. Kece ibunya ba kok galak-galak dah. Ndak tadi menangak haji Pak Gubernur. Batu. Iyo ada contoh Nabi. Oh itu kece istrinya. Udah harus ikut contoh Nabi. Nah, kece istrinya. Oh gitu dia. Iyalah. Ah kalau gitu kece Pak Gubernur. Contoh Nabi ku batang buah. Kece istri, koce itu kece gubernur langkahi dulu mayatku. Kok iyo meninggalnya, anyo langkai mayat bininya. Ini tanya orang maka melangkai pasan istrinya kalau kabel bini cilen langkai lu mayatnya kan. Jadi bapak ibu, ini lagi yang perlu saya jelaskan. Nabi menikah lagi itu sebetulnya bukan karena prinsip Islam. Kalau prinsipnya adalah monogami. Tapi karena ada situasi dan kondisi, pakai koma boleh. Tapi situasi kondisi bukan prinsip. Contoh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Dituduh, hedonis, nafsunya gede, dan lain sebagainya. Terbantah. Pertama, Nabi ketika usia 25 tahun. Nikahnya dengan wanita usia 40 tahun. Ucok saya menikahi istrinya di bawah dia usianya. Ndak namuah di ake umuahnya. Iko Nabi 25, istrinya 40 tahun. Terbantah. Tidak mungkin hedonis, kalau hedonis carilah yang muda. Kemudian yang kedua, umur 40 pun janda pula. Namanya Khadijah radhiyallahu anha. Menikahlah Rasulullah. Punya anaklah dengan Khadijah. Beberapa orang dan sebagian meninggal, kecuali Fatimah. Kemudian satu istri. Umur 25 terus berkeluarga sampai usia 40. Dapat wahyu jadi Rasul. Setelah jadi Rasul usia 40 dengan Khadijah tetap satu istri. Itu udah 15 tahun lamanya. Kemudian setelah itu 9 tahun kenabian. Usia Nabi sekitar 49, meninggallah Khadijah. Berarti 9 tambah 15 sekitar 24 tahun. Rasulullah dengan Khadijah dan satu istri. Ya, selesai, sudah meninggal istri Khadijah. Rasulullah sedihnya bukan main. Tahun ke-9 kenabian itu dalam buku-buku sirah menyebutkan tahun kesedihan. Sedih Nabi. Pada waktu itu Khadijah meninggal, pada waktu itu pamannya Abu Thalib meninggal, kemudian juga siapa lagi? Banyak beberapa orang dekat yang meninggal sahabat Nabi. Tapi yang paling terasa istrinya Khadijah meninggal. Alun-Namuah menikah. Adik kanu bakawan kawan jo sahabat
Abu Bakar. Kece Abu Bakar, ya Rasulullah, anambo nikahilah. Kan bisa jadi ustazah, bisa membimbing perempuan. Betul juga. Karena untuk menyampaikan dakwah kepada perempuan terbatas. Kalau Nabi seorang laki-laki, apalagi bicara urusan perempuan, urusan haid, menstruasi, banyak urusannya itu dalam agama yang juga diatur oleh Islam. Nikailah Aisyah yang cerdas, yang masih muda, yang bisa dibina, dididik, dan bisa jadi ustazah penyampai dakwah kepada kalangan perempuan. Kemudian nikah berikutnya, dia hijrah Nabi tahun ke-13. Terjadi perang Badar. Tapi waktu di Mekah pun sudah banyak juga sahabat yang meninggal karena disiksa. Jana-jana perang, itulah yang kemudian menjadi istrinya Nabi. Nah, ini contoh, kalau dipanjangkan lagi cerita panjang, tapi maksud saya ingin mengklarifikasi. Yang dicontoh Nabi bukan zaman dulunya, yang dicontoh Nabi bukan istri tambah 2-3-nya. Amal solehnya banyak. Jadi kalau mau ikut Nabi, ya tadi begitu. Walaupun Al-Quran membolehkan masna sulasa waruba, itulah hebatnya Al-Quran, hebatnya firman Allah. Karena Allah maha tahu dengan makhluk ciptaannya, yaitu manusia. Ada memang manusia 1-2 dari sekian ribu manusia yang ternyata telah ada dalam dirinya nafsunya yang besar. Untuk melihat nafsu yang besar, kau bisa awak lihat. Jo ba cara awak makan, awak hidangkan makan di siko. Yang dah batambu nafsu ketik tu mah. Yang berdambu cik lo semangai, batambu limo alimo semangai itu. Kan gak bisa dibedakan. Walaupun sama-sama sehat, tidak sakit kita sama-sama. Ketika makan beda, selera lain. Ada juga di antara kita duduk 10 orang di situ, ada perusia lewat, ada seorang sibuk saja main HP, yang kedua mencari sebentar langsung cari HP. Apa uco yang mencari atau sebab juang, misalnya gitu. Tandanya pucuk normal, tapi waktu pucuk kan kecil Pak Ustadz boleh cari sekali, tapi sekali panjang. Atau padanan lah yang lebih muda lagi ya daripada pucuk ya. Sampai ke ujung dan nampaknya baru berhenti ya. Kan beda kan? Berarti ada keinginan, itu beda. Nah, karena begitu manusia diciptakan beda oleh Allah, maka memang ada peluangnya untuk beristri 2, ada. Tapi ujungnya itu harus adil. Oke, ya jadi tolong diklarifikasi. Tapi yang paling banyak yang harus kita ikuti adalah akhlak mulianya. Dan pasti Bapak Ibu, saya jamin, ikut akhlak Nabi pasti sukses. Ikut akhlak Nabi pasti selamat. Ikut akhlak Nabi pasti berhasil. Tidak ada yang membuat gagal. Karena perilaku Nabi sudah proven, sudah terbukti benar. Karena beliau adalah maksum, tidak mungkin salah. Sehingga kita tidak perlu lagi trial and error. Berperilaku coba-coba salah. Berperilaku mencoba dan mencari batu ndak. Kemudian kalau batu ditaruhnya, kalau salah dirubah. Tidak. Karena Nabi sudah benar semua. Jadi kalau kita ikut Nabi ala batu asadanya. Tapi kalau ambo ikut manusia, bisa jadi yang saya ikuti salah. Yang saya ikuti mungkin tidak benar. Misalnya Rasulullah disiplin, pasti kalau kita ikuti sukses. Rasulullah jujur, tidak pernah berbohong dan amanah, pasti kita sukses. Kalau nggak jujur, gagal. Itu aja. Rasulullah sholat 5 waktu langsung dapat perintah dari Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj, kita ikuti, sukses. Bahkan tercegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Bahkan dengan sholat kita akan mendapatkan rezeki banyak. Kata Allah, kata Rasul begitu, kita ikuti, pasti dapat juga. Kemudian misalnya Rasulullah
Sholatnya tidak hanya yang wajib 5 waktu, ditambah sholat sunat, ditambah sholat malam, kita ikuti. Sukses, tenang jiwa, tentram jiwa. Apalagi dengan berpuasa tidak hanya wajib di bulan Ramadan, dikerjakan juga seperti contoh Nabi, sunnah Nabi puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud, sukses. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, betul yang tadi disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat siapa? Buat yang liman kana yarjallah wal yaumil akhir. Wa zakallahu katsiran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang dikerjakan Nabi. Nabi pemaaf. Nabi tidak marah-marah. Nabi tidak pernah dendam. Nabi tidak pernah iri, hasad, dengki dan cemburu dan sombong. Nggak ada contohnya. Beliau sebagai panglima, sebagai presiden dan perdana menteri, pemimpin besar, semua di tangan beliau. Tapi beliau tawadu, duduk bersama dengan rakyatnya, bergaul bersatu dan membau dan menyatu. Kemudian beliau pun bersama-sama, menunjukkan beliau tidak sombong, tidak pernah dendam dan tidak iri, tidak pernah keluh kesah dan kecewa. Itu contoh Nabi yang begitu besar. Coba kalau kita hidup pun. Ini kalau Pak Ucok ini selalu ingin kaji ambo. Kaji Pak Gubernur kan kalau awak aduju orang, salah orang anu kawas adonyo, awak delete. Dalam memori awak delete untuk tidak dendam. Untuk tidak melakukan perbuatan yang membalas dengan tidak baik pula. Nah, memang ada kecualian dalam hal organisasi dan pembinaan, itu memang ada sanksi dan seterusnya. Ini contoh di zaman Nabi juga ada. Peristiwa perang Tabuk, Rasulullah menghukum sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga karena beliau sahabat tersebut tidak ikut perintah Nabi. Jadi dalam organisasi untuk mempertahankan organisasi itu harus demikian. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti minhaj pedoman yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW, dan yakinlah semua itu sesuai dan cocok untuk kehidupan kita, karena hadirnya Nabi untuk kita manusia, dan kita yang hadir pun adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW, sehingga semua amalan dan perintahnya bisa kita ikuti. Karena Nabi Muhammad beda dengan nabi-nabi lainnya yang telah didatangkan khusus untuk rahmatan lil alamin. Jadi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, dan juga ila kafatalinas, untuk seluruh manusia. Jadi Nabi hadir untuk kita semua, sehingga tidak ada satupun alasan untuk menolak hadir untuk kita, dan sesuai dengan nilai universal yang bersifat rahmat alamin. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.